Pernahkah kamu merasa seperti sedang memainkan sebuah peran? Kamu tertawa saat teman-temanmu bercanda, kamu mengangguk setuju pada ide atasanmu, dan kamu selalu berkata ya pada setiap permintaan keluarga. Dari luar, hidupmu terlihat sempurna. Semua orang menyukaimu, menganggapmu sebagai pribadi yang menyenangkan, mudah bergaul, dan selalu bisa diandalkan. Tapi, di tengah keramaian itu, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa aku sebenarnya? Apa yang benar-benar aku inginkan? Ini adalah kisah Raka. Raka adalah gambaran dari banyak orang di antara kita. Dia populer, teman yang baik, anak yang berbakti, dan karyawan yang rajin. Namun, di balik senyumnya yang ramah, ada kekosongan yang ia rasakan setiap hari. Raka tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Setiap kali seseorang bertanya, Raka, apa sih cita-citamu? Atau apa yang bikin kamu bahagia? Ia selalu menjawab dengan senyum canggung, aku tidak tahu. Jawaban itu bukan karena ia malu, tapi karena ia benar-benar tidak tahu. Ia menghabiskan begitu banyak waktu untuk memenuhi ekspektasi orang lain sehingga ia lupa untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Kegelisahan itu memuncak. Pertanyaan-pertanyaan sederhana dari orang lain terasa seperti ujian yang tidak pernah bisa ia jawab. Apa hobimu? Apa makanan favoritmu? Apa mimpimu? Semua pertanyaan itu membuatnya merasa seperti seorang penipu dalam hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah cerminan dari apa yang orang lain inginkan, bukan apa yang ia inginkan. Ia hidup dalam skenario yang ditulis oleh orang lain. Sampai suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan karena harus berpura-pura baik-baik saja, Raka menatap dirinya di cermin. Bukan hanya pantulan fisiknya yang ia lihat, tapi ia melihat seseorang yang lelah, kosong, dan kehilangan arah. Saat itulah sebuah kesadaran menghantamnya dengan keras. Ia telah hidup untuk menyenangkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ia menjadi penonton dalam film kehidupannya sendiri. Malam itu, Raka memutuskan cukup sudah. Ia tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Ia ingin bertemu dengan dirinya yang asli. Perjalanan Raka untuk menemukan dirinya kembali dimulai dari langkah-langkah kecil. Pertama, ia mulai menulis jurnal setiap malam sebelum tidur. Ia menuangkan semua yang ada di kepalanya tanpa filter. Rasa takutnya akan kegagalan, kemarahannya yang terpendam karena sering dimanfaatkan, dan keinginan-keinginan rahasianya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Jurnal itu menjadi ruang aman baginya untuk jujur pada diri sendiri. Kemudian, ia belajar mengucapkan kata yang paling sulit baginya, tidak. Awalnya terasa aneh dan membuatnya merasa bersalah. Tapi perlahan, ia mulai menyadari bahwa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak ia inginkan adalah cara untuk mengatakan ya pada dirinya sendiri. Ia belajar menjaga batasan dan energinya untuk hal-hal yang benar-benar penting baginya. Selanjutnya, Raka mulai memperhatikan pola dalam hidupnya. Ia mulai mengenali apa yang menjadi pemicu stresnya, seperti pertemuan yang tidak perlu atau percakapan basa-basi yang menguras tenaga. Di sisi lain, ia juga mulai menemukan apa yang membuatnya merasa hidup. Ternyata, hal-hal itu sangat sederhana. Berjalan sendirian di taman saat pagi hari, mendengarkan musik instrumental, atau membaca buku fiksi di sudut kafe yang tenang. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang besar dan megah, tapi kumpulan momen-momen kecil yang menyentuh jiwa. Terakhir, Raka menyisihkan waktu setiap hari untuk hening, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa gangguan. Hanya ia dan pikirannya. Dalam keheningan itu, ia mulai bisa mendengar suara hatinya yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Suara itu memberitahunya tentang apa yang ia rindukan, apa yang ia takuti, dan kemana ia seharusnya melangkah. Beberapa bulan kemudian, perubahan itu terlihat nyata. Raka menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih jelas dalam tujuannya, dan yang terpenting, ia menjadi lebih dirinya sendiri. Senyumnya kini bukan lagi sebuah topeng, tapi cerminan dari kedamaian di dalam hatinya. Ia masih menjadi teman yang baik dan anak yang berbakti, tapi sekarang, ia melakukannya dengan cara yang otentik dan tidak mengorbankan jati dirinya. Mungkin, kisah Raka ini juga adalah kisahmu. Mungkin kamu juga merasa sedang kehilangan arah, terjebak dalam ekspektasi orang lain. Ingatlah, memahami diri sendiri bukanlah tentang menemukan satu jawaban besar yang ajaib. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan untuk mendengarkan suara-suara kecil di dalam hatimu setiap hari. Proses ini membutuhkan kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Selamat datang di IM Channel. Di sini, kita akan belajar bersama untuk mengenali diri kita lebih dalam, sebelum kita mencoba mengubah dunia di sekitar kita. Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk terus bertumbuh bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.